Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 1 Maret 2023. Sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Alfonsin PR. Dan doa bersama dengan saya, Suster Maria Aurelia PRR, dengan tema Biarkan Tuhan terus berkarya atas dirimu. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk berkat yang selalu tercurah atas hidup kami setiap saat. Kami juga bersyukur atas sapaan sabda yang selalu menyapa kami setiap saat. Hari ini melalui Injil, Engkau minta kami untuk percaya pada setiap rencana dan kehendak-Mu yang terjadi atas diri kami. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya.
Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Biarkan Tuhan terus berkarya atas dirimu. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih di dalam Kristus, Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengecam orang-orang banyak yang mengerumuni Dia. Bagi Yesus, mereka adalah angkatan yang jahat. Yesus mengatakan demikian karena ternyata mereka meminta, bahkan menuntut suatu tanda dari Yesus. Bila kita cermati bacaan Injil ini dengan baik, maka kita akan menemukan jawaban Yesus terhadap orang-orang banyak yang menuntut sebuah tanda. Kecaman yang diberikan Yesus ini merupakan suatu tanda bahwa ternyata tuntutan dari orang-orang itu hanya untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Selain itu juga, mereka bersikap sombong lalu berusaha untuk mencobai Tuhan agar Tuhan mengikuti kemauan mereka. Mereka menolak Yesus sebagai utusan Allah. Dan hal ini bisa kita lihat melalui cara mereka, yakni berusaha menuntut sebuah tanda agar Yesus melakukan terhadap mereka. Kepada angkatan yang dicap Yesus sebagai angkatan yang jahat ini, Yesus memberikan tanda Nabi Yunus yang mengajak orang-orang Niniwe kepada pertobatan dan untuk memperoleh pengampunan dari Allah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, Yesus adalah tanda kehadiran di dunia dan bukti yang sangat jelas mengenai jati diri atau kepribadian Yesus yang sesungguhnya. Untuk itu, sahabat-sahabat yang terkasih, sebagai umat Kristiani, kita hendaknya tidak hanya menuntut tanda-tanda yang harus Yesus lakukan atas kita, namun justru kita diminta untuk tetap tumbuh dan berkembang dalam seluruh kesiaran hidup kita dengan tetap yakin dan percaya pada kuasa serta hikmat Allah yang terus berkarya dalam seluruh kehidupan kita. Untuk itu, mari kita membiarkan Tuhan berkarya atas diri kita tanpa harus banyak menuntut seperti yang ditunjukkan oleh orang banyak dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan untuk mereka yang sedang mengalami persoalan dalam hidup, baik karena kehilangan pekerjaan, masalah keluarga, atau hal lainnya. Semoga mereka dimampukan untuk melewati persoalan ini dengan penuh kesadaran dan selalu bersandar pada kehendak Allah sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang-orang sakit di mana saja berada, semoga melalui tangan para dokter dan perawat, mereka mengalami kasih dan kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kita semakin percaya dan yakin akan iman kita, meskipun banyak persoalan dan tantangan yang kita hadapi. Semoga melalui semua itu, kita semakin berani dalam mewartakan kasih dan kebaikan Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah kita menyampaikan doa secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.